Muda tampan yang hidup di kota. Bab 29. Pilihan yang berat. Mata Benson terbelalak. Bagaimana tidak? Dia melihat ada sesuatu yang siap gerak di balik itu. Benson sempat merasa tak percaya. Tetapi setelah memastikan berkali-kali, dia yakin kalau juniornya sudah siap gerak. Sial. Dia aktif di waktu yang gak tepat. Kesal Benson. Benson langsung membekap mulutnya saat sadar kalau dirinya keceplosan. Perlahan dia lirik Aura. Gadis itu memejamkan mata. Sepertinya keadaannya sudah sangat lemah. Benson harus membawanya lebih cepat. Bahkan tak memperdulikan keadaan juniornya yang sedang siap gerak. Entah keberuntungan apa yang menimpa Benson saat itu. Tetapi dia berhasil bertemu dengan para tim SAR yang terlihat berjalan di atas tebing. "Hei, Pak Rizal," pekik Benson. Orang yang dipanggilnya langsung menoleh. Pertolongan segera dilakukan pada Benson dan juga Aura. Benson mendapat cecaran pertanyaan saat dia bertemu dengan tim SAR. Akan tetapi dia kesulitan menjawab karena harus mengurus masalahnya terlebih dahulu. "Nanti aku akan ceritakan. Sekarang aku harus ke toilet," ungkap Benson sembari berlari kocar-kacir. Ia mengikat jaketnya ke pinggul. Hingga penampakan juniornya yang kembali heboh tak terlihat oleh siapapun. Saat di toilet, Benson langsung mengatasi masalahnya. Ia melakukan proses vokal solo seorang diri. Sebab kali ini Benson tak mau lagi main asal celap-celup. Mimpi buruk yang dialaminya telah membuat dirinya sadar dalam segala hal. Termasuk mengenai pergaulan yang aneh itu di masa lalu. Telah sekian lama Benson tidak merasakan semangat ehem-ehem seperti sekarang. Ia nyaman dan hampir menciptakan suara merdunya dengan nyaring. Cukup lama Benson melakukan proses vokal solo. Sampai akhirnya dia mencapai batas ambang kenyamanan. Tubuh Benson bergetar dalam sesaat. Cairan santan kental manis juga keluar, dan jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Benson bahkan sampai dibuat kaget sendiri. Anjir. Benson dibuat semakin terkejut karena keadaan juniornya masih keras. Padahal itu sudah mengeluarkan cairannya. Alhasil Benson kembali bermain solo. Untuk kedua kalinya, dia merasakan ambang batas. Cairan santan kentalnya tetap keluar banyak. Kali ini pasti berhenti, gumam Benson seraya mengamati juniornya sendiri. Menunggu juniornya melemah. Namun itunya Benson tersebut masih siap gerak dengan gagahnya. Sialan. Apa ini kutukan lainnya? Gumam Benson sambil garuk kepala. Karena bingung harus bagaimana, dia memutuskan untuk pergi saja. Kala itu, Benson pergi tanpa sepengetahuan oleh siapapun. Terutama oleh para rekan relawannya dan tim SAR. Benson kembali ke kosan dengan berlari. Ia langsung menutup pintu saat sudah berada di dalam. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Benson mencoba menenangkan diri. Dia mencoba mencari solusi terbaik. Menurutnya hal yang paling bijak dilakukan sekarang adalah mendatangi dokter. Benson segera berangkat ke rumah sakit. Dia yang kelelahan, tak sengaja tertidur dalam perjalanan. Saat itulah Benson kembali bermimpi. Dia bertemu dengan seorang kakek tua berpakaian putih. "Aku akan membantumu mengatasi masalah sekarang," kata kakek tersebut. "Siapa kau?" tanya Benson. Dia merasa sedang berada di hutan gunung yang didatanginya tadi. "Menikahlah. Maka kau tidak akan mengalami gangguan apapun pada alat juniormu itu," kata sang kakek. Dia tidak menanggapi pertanyaan Benson. "Menikah? Dengan siapa?" "Aku." "Sudah. Itu urusanmu. Kau harusnya beruntung aku sudah membantu," potong si kakek. Tapi belum sempat Benson berucap, kegelapan menyelimuti penglihatannya. Ia lantas terbangun dari tidur.
Bersamaan dengan itu, Benson sudah tiba di rumah sakit. Dia segera keluar dari taksi. Saat itulah dirinya sadar kalau miliknya sudah tidak mengacung lagi. Alhasil Benson memilih kembali pulang. Dalam perjalanan pulang, dia memikirkan mimpinya tadi. Apakah dia nenek moyangku? Pikir Benson. Dia jadi tertarik untuk mencari tahu asal-usul keluarganya setelah sekian lama. Jadi besok Benson bertekad mendatangi panti asuhannya dulu. Di sisi lain, keadaan Aura sudah membaik. Kedua orang tuanya juga telah datang karena khawatir. Aura menceritakan perjuangan Benson untuk menolongnya. Cari dia, Pak. Kita harus membalas budi, ujar Aura. Pasti. Papa akan cari dia secepatnya, sahut papanya Aura. Dia merupakan pengusaha kaya raya dalam bisnis minyak sawit. Waktu menunjukkan jam 8 pagi. La mendatangi panti asuhan yang sempat ditinggalinya sejak kecil. Dirinya menemui penjaga panti yang bernama Jihan. Benson menanyakan perihal masa lalunya. Ya ampun, Ben. Ibu kan sudah berapa kali bilang kalau kau ditemukan di depan pintu. Tidak ada petunjuk apapun mengenai keluargamu saat pertama kali kau datang, jelas Jihan panjang lebar. Mungkin saja kau melewatkan sesuatu tentangku. Coba ingat lagi, pinta Benson. Jihan otomatis terdiam. Dia mencoba mengingat sesuatu tentang masa lalu Benson. Tunggu sebentar. Jihan beranjak sebentar untuk mengambil sesuatu. Tak lama, dia kembali sambil membawa kotak berukuran sedang. Aku mengumpulkan semua barangmu di sini. Periksalah. Mungkin ada sesuatu yang ingin kau simpan, ujarnya. Bagaimana kalau aku mengambil semuanya? Tidak masalah kan? Tanya Benson. Tentu saja. Bawalah. Sahut Jihan. Benson mengangguk. Ia beranjak meninggalkan panti asuhan dengan membawa kotak yang berisi barang-barang lamanya. Saat sudah tiba di kosan, Benson melihat ada seorang lelaki parubaya berpakaian rapi yang berdiri di depan pintu. Nah itu orangnya. Seru pemuda yang kebetulan satu kos dengan Benson. Dia menunjuk ke arah Benson. Lelaki parubaya itu segera menghampiri Benson. Apa kau yang namanya Benson? Tanya si lelaki parubaya. Iya. Kenapa ya, Om? Tanggap Benson. Kenalkan, aku Ridwan. Papanya Aura. Gadis yang kau selamatkan kemarin, ujar Ridwan. Mata Benson membulat. Dia mengira sesuatu terjadi pada Aura. Kenapa, Om? Aura baik-baik saja kan? Tanyanya. Iya. Dia lebih dari baik sekarang. Dan semua itu karena kamu. Aku tak ingin berbasa-basi. Kedatanganku ke sini hanya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Selain itu, sebagai papanya Aura aku ingin membalas jasamu dengan sesuatu, jelas Ridwan panjang lebar. Tidak perlu, Om. Aku ikhlas bantuinnya, sahut Benson. Aku mohon, katakan saja sesuatu yang kau butuhkan. Aku tahu kau hidup sendirian. Apa kau butuh tempat tinggal? Atau pekerjaan? Aku akan berikan padamu. Kau tidak bisa menolak karena ini adalah permintaan Aura. Dia akan memarahiku kalau aku tidak memberimu apa-apa. Ridwan berusaha membujuk Benson. Benson seketika terdiam. La mencoba memikirkan sesuatu yang ingin dia lakukan. Terlebih sekarang Benson sudah membuang jauh tujuan menghabisi dirinya. Sekarang mungkin dia akan memulai tujuan baru. Sampai akhirnya Benson ingat tujuannya dulu. Ia selalu ingin memiliki usaha sendiri. Dirinya lantas memberitahukan itu pada Ridwan. Kau memangnya mau usaha apa? Tanya Ridwan. Masalah itu, aku bolehkan meminta waktu untuk memikirkannya. Balas Benson. Tentu saja. Ridwan mengambil kartu namanya,
lalu dia serahkan itu pada Benson. "Ini, hubungi aku kalau kau sudah memutuskannya," sambungnya. Benson menerima kartu nama Ridwan. Selanjutnya, dia pun melepaskan kepergian lelaki paruh baya tersebut. Benson masuk ke kamar kosannya. Sebelum tidur, dia memikirkan usaha yang ingin dibangunnya. Benson mencoba mencari sesuatu yang disukai orang banyak, mampu bertahan lama, dan memiliki varian. Saking terlalu memikirkannya, Benson sampai tertidur. Kala pagi tiba, suara ayam berkokok membangunkannya. Saat itulah dia mendapatkan ide. "Ayam!" seru Benson. Dia terpikirkan ingin berjualan ayam crispy. Tetapi ayam crispy yang Benson pikirkan ini berbeda dari ayam crispy kebanyakan. Mengingat Benson cukup percaya diri dalam hal memasak. Tanpa pikir panjang, Benson segera menghubungi Ridwan. Permintaannya tentu langsung diberikan. Karena itu, Benson jadi terlupa untuk memeriksa kotak yang dibawanya dari panti asuhan. Benson memilih untuk memulai usaha kecil-kecilan. Dia menyewa sebuah ruko dengan uang modal yang diberikan Ridwan. Sebab Benson tak bisa mengambil resiko jika langsung membuat usaha besar. Toh dia juga tidak mau merepotkan Ridwan. Semuanya Benson lakukan sendiri. Sampai akhirnya dia telah siap untuk berjualan. Di awal berjualan, tentu usaha Benson tidak langsung ramai pembeli. Di hari pertama, bahkan tidak ada seorang pun yang membeli. Benson sempat kalut. Namun dia tidak menyerah. Karena itu, dirinya sengaja membeli ponsel agar bisa mempromosikan jualannya. Benson bahkan membuat banner yang nantinya akan diletakkan ke depan ruko. Setelah mengeluarkan cukup uang untuk promosi, akhirnya para pembeli berdatangan satu persatu. Kedatangan mereka semakin banyak saat mengetahui kalau rasa ayam yang dibuat Benson enak. Alhasil ayam crispy Benson yang dinamakan ayam rasa itu laku keras. Keberuntungan seolah terus mendatangi Benson saat lelaki itu sudah memutuskan untuk mengambil jalan hidup yang benar. Suatu hari, Benson kedatangan seorang pembeli tak terduga. "Mau beli ayam rasa?" ujar seorang cewek. Benson hanya bisa melihat siluetnya dari kaca. Wajah cewek itu juga tampak tertutupi dengan ayam crispy Benson yang tersusun. "Rasa apa, Mbak?" tanya Benson. Cewek tersebut tak menjawab. Dia malah berjalan mendekati Benson. Saat itulah Benson mengenalinya. "Widih!" seru Benson. "Rupanya di sini kau selama ini, tukas Widih." Benson mendengus frustasi. Dia sebenarnya cukup senang bisa bertemu Widih. Namun dirinya berusaha menutupi perasaan itu sebisa mungkin. "Kenapa? Apa kau mencariku?" tanggap Benson. "Iya. Aku mencarimu. Aku bahkan mendatangi panti asuhanmu," ungkap Widih. "Kenapa kau mencariku? Apa kau masih mau menerima cowok cacat sepertiku?" balas Benson. Dia memilih untuk merahasiakan bahwa dirinya sudah tidak impoten lagi. Benson hanya ingin melihat kesetiaan Widih. "Kenapa kau ngomong begitu?" "Aku mencarimu karena benar-benar sayang padamu. Aku hanya ingin bersamamu," pungkas Widih. "Apa kau tidak merindukanku?" tanyanya dengan tatapan lekat. Terlihat jelas kalau dia sangat merindukan Benson. Benson tersenyum tipis. "Tentu saja aku merindukanmu," sahutnya. Widih balas tersenyum. Dia segera mendekap Benson dengan erat. Semenjak itu, Widih ikut membantu dalam usaha Benson. Benson terkekeh. "Ya sudah. Aku hanya bercanda. Serius amat," ujarnya sembari mengusap puncak kepala Widih. "Ben, apa kau tidak mau mencobanya lagi? Mungkin saja milikmu itu. Untuk sekarang enggak. Aku ingin fokus merintis usahaku ini agar bisa berkembang semakin besar."
Aku juga sudah berjanji pada diriku sendiri kalau tidak akan berolahraga lagi jika belum menikah, potong Benson. Kalau begitu, ayo kita menikah. Usul Widi. Kau yakin ingin menikah denganku? Aku nggak bisa memberi kenyamanan batin loh, kata Benson. Aku nggak peduli. Udah deh. Sebaiknya kita fokus membesarkan usaha ayam ini. Benson beranjak dari hadapan Widi. Dia tak mau memperpanjang pembicaraan. Ide Widi untuk meminta bantuan kenalannya untuk mempromosikan usaha ayam Benson, sukses besar. Usaha ayam Benson langsung viral. Pembeli yang datang membludak. Benson sampai harus membayar 3 orang untuk membantunya melayani pembeli. Karena itu, Benson pindah berjualan ke tempat yang lebih besar. Lama-kelamaan semakin banyak pundi-pundi uang yang terkumpul. Benson sekarang sudah jadi seorang pimpinan. Kini Benson dan Widi sedang duduk berduaan di balkon. Keduanya sedang menikmati segelas es teh. Widi terus menatap Benson. Ia semakin mengagumi cowok itu karena selalu bekerja keras dan telah sepenuhnya berubah menjadi lebih baik. Kap. Sebuah kecupan didaratkan Widi ke pipi Benson. Cowok itu sontak membulatkan mata. Belum sempat berucap, Widi kembali memberikan kecupannya. Namun kali ini ke bibir. Wid, seru Benson. Maaf. Udah nggak sabar, tukas Widi. Benson tersenyum. Dia sepenuhnya telah terpesona. Benson lantas menarik tengkuk Widi. Lalu dirinya memberikan serangan kecupan juga. Keduanya langsung berkecupan dengan intens. Perlahan, junior Benson pun siap gerak. Merasa kalau juniornya telah siap gerak, Benson buru-buru menghentikan kecupan pada Widi. Kenapa? Timpal Widi yang merasa heran. Aku kebelet. Benson bergegas beranjak menuju toilet. Di sana dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Sepertinya Benson cemas kalau dirinya lepas kendali. Ia takut mendapat teguran lagi. Benson sudah bertekad kalau dirinya hanya akan berolahraga pada wanita yang dinikahinya. Hari demi hari berlalu. Bisnis ayam Benson semakin sukses. Usahanya itu sudah memiliki 3 cabang lebih di berbagai kota. Ayam rasa produksi Benson sangat populer. Saking populernya, Benson bahkan mendapat tawaran untuk memproduksi ayamnya secara kemasan. Benson menyetujui tawaran produksi kemasan tersebut. Kini dia merupakan seorang direktur dari perusahaan ayam kemasan. Produksinya itu mengalami kesuksesan yang mumpuni. Hingga Benson pun mulai membuat produksi baru dengan bahan selain ayam. Membuat daging sapi menjadi nugget. Di tengah kesuksesan Benson, ada seorang cewek yang terus merasa gelisah. Dia sedih karena Benson tak kunjung meresmikan hubungan. Cewek itu tidak lain adalah Widi. Di perusahaan, dirinya memegang posisi sebagai manajer utama. Widi yakin kalau Benson masih tidak percaya diri membangun hubungan serius hanya karena kondisi impotennya. Alhasil dia mencoba mencari solusinya. Setelah berpikir keras, Widi mendapatkan sebuah ide. Nama Clara terlintas di benaknya. Ini ide gila. Tapi aku harus melakukannya jika ingin terus bersama Benson, gumam Widi. Kini dia mendatangi kantor Benson. Dirinya ingin bicara serius dengan cowok itu. Ben, apa kau akan terus begini padaku? Tukas Widi. Wid, aku punya ide agar impotenmu bisa sembuh. Potong Widi. Mata Benson terbelalak. Dia sebenarnya sudah menyiapkan banyak hal untuk melamar Widi. Benson bahkan sudah membeli rumah. Namun semua hal yang disiapkannya belum siap 100%. Apa? Benson penasaran dengan ide yang dimaksud Widi. Bagaimana kalau kau berehem bertiga? Denganku dan Clara, ungkap Widi. Glek. Benson menenggak salivanya 1 kali.
Perasaan egois seketika menyelimutinya. Terlebih dia mencintai Widdy dan Clara. Benson tak bisa membayangkan bagaimana luar biasanya jika berolahraga dengan keduanya sekaligus. Namun Benson buru-buru menepis pikiran anehnya. Dia yakin Clara tidak akan mau melakukannya. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Lagi pula sepertinya Clara tidak akan mau, kata Benson. Aku akan bicara padanya, sahut Widdy. Benson terdiam. Padahal dia bisa saja menghentikan Widdy. Akan tetapi dirinya membiarkan cewek itu berlalu begitu saja. Benson berharap usaha Widdy berhasil. Widdy mencoba menemui Clara ke rumah. Mengingat Clara merupakan salah satu anak mantan pejabat, tidak sulit menemukan alamat rumahnya. Saat tiba di rumah Clara, Widdy langsung menanyakan keberadaan cewek itu. Kebetulan sekali Clara sedang ada di rumah. Dia terkejut melihat kedatangan Widdy. Clara lantas mengajak Widdy masuk dan bicara di sofa. Pasti kau ingin membicarakan tentang Benson. Bagaimana kabarnya? Aku lihat dia sukses dengan usahanya sekarang, cecar Clara. Jelas dia masih memiliki perasaan pada Benson. Kalau kau tahu, kenapa tidak menemuinya? Tanggap Widdy. Karena terakhir kali dia menyuruhku untuk tidak menemuinya lagi. Apa benar dia menderita impoten? Apa dia sudah periksa ke dokter? Tanya Clara. Widdy segera menceritakan semuanya. Dia mengatakan kalau Benson masih menderita impoten hingga sekarang. Itulah alasan aku datang menemuimu. Aku ingin mengajakmu melakukan hal aneh. Ini benar-benar ide aneh. Tapi aku ingin kita mencobanya demi kesembuhan Benson, jelas Widdy panjang lebar. Hal gila. Apa? Clara lantas penasaran. Widdy mendekati Clara. Ia memberitahukan idenya dengan cara berbisik ke telinga. Saat mendengar ide itu, mata Clara membulat sempurna. Tidak. Bukan begitu. Hanya saja orang sibuk sepertimu punya waktu untuk menemuiku. Aku senang, ungkap Benson. Tanpa diduga, Aura memecahkan tangis. Benson sontak bingung. Namun cowok itu segera memberikan air putih agar bisa menenangkan Aura. Bisnis keluargaku bangkrut. Papa dipenjara karena terlibat penggelapan dana. Mamaku kena serangan jantung dan sudah meninggal. Aku sendirian. Isak Aura. Benson yang mendengar, otomatis cemas. Kau tidak sendirian. Ada aku. Kita sudah seperti keluarga. Lagi pula karena kaulah aku bisa sukses seperti sekarang, tuturnya. Aku sebenarnya sangat malu datang menemuimu. Tapi papa memaksaku. Katanya hanya dirimu yang bisa dia percaya untuk menjagaku, ujar Aura. Dia ingin aku menyerahkan ini padamu, lanjutnya sembari mengeluarkan sebuah surat. Aura memberikan surat itu pada Benson. Benson langsung membaca surat tersebut. Dia kaget karena dalam surat itu Ridwan menyuruhnya untuk menikahi Aura. Alasannya karena Ridwan akan lama di penjara. Selain itu, Ridwan juga mengaku kalau keluarganya tak ada yang peduli. Perlahan Benson menurunkan surat yang dibacanya. Ia menatap Aura dengan nanar. Papamu menyuruhku menikahimu. Tapi bagaimana denganmu? Memangnya kau mau? Tanya Benson. Aku akan melakukan apapun yang papa suruh. Sebenarnya dia juga sedang sakit sekarang. Makanya dia melakukan ini. Aura berusaha keras menghentikan tangisnya. Benson jadi kalut. Dia tentu memikirkan Widdy, perempuan yang ingin dinikahinya. Bagaimana kalau begini, aku akan memberikanmu biaya hidup dan tempat tinggal. Kita tidak harus menikah. Maaf sebelumnya, tapi kita tidak memiliki hubungan sedekat itu untuk menikah, ucap Benson panjang lebar. Ben, menikah itu hanya status. Mungkin itulah yang diinginkan papaku. Kita bisa menikah tapi bisa tetap menjalin hubungan seperti teman.
Yang penting papaku merasa kalau keinginannya terpenuhi, sahut Aura. Ia memperhatikan ekspresi Benson yang tampak gelisah. Apa kau keberatan melakukannya? Tidak. Bukan begitu. Masalahnya aku punya wanita yang ingin kunikahi, ungkap Benson. Kalau begitu poligami saja. Aku tak masalah. Kita bisa nikah kontrak, kata Aura. Benson membulatkan mata. Dia tak menyangka Aura akan berucap begitu. Mungkin cewek itu sedang berada di titik terendah dalam hidupnya dan dia sudah kehilangan harapan. Poligami. Beo Benson. Ia mengerjapkan matanya dengan cepat. Bersamaan dengan itu, terdengar bunyi ketukan pintu. Benson pun menyuruh orang yang mengetuk untuk masuk. Benson semakin dibuat kaget tatkala orang yang datang adalah Widi. Parahnya dia tidak sendiri. Ada Clara bersamanya. Glek. Benson menelan salivanya satu kali. Dia sudah membayangkan dirinya akan berehem dengan 3 wanita sekaligus. Namun itu tak berlangsung lama, Benson segera membuang pikiran anehnya tersebut. Memang alami bagi seorang lelaki berpikir begitu. Apalagi saat dirinya merasa melihat ada kesempatan di depan mata. Hehe, sekedar intermezzo ya guys. Siapa dia, Ben? Tanya Widi. Dia dan Clara menatap Aura. Bersambung.